Perkenalkan, nama saya Bagas Efriliandra dengan nomor NIM 222001. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Video ini akan berisi mengenai pembelajaran IPAS fase B kelas 4 dengan materi iklim dan perubahan. Untuk selengkapnya dapat disimak pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau saya bilang, apa kabarnya hari ini? Kalian menjawab, Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya, supaya semangat. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama dengan menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, karena sudah berdoa semuanya, sebelum memasuki pembelajaran, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ayo anak-anak, silahkan berdiri semuanya, kita bernyanyi bersama-sama. Ya baik, oke anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran kita ice breaking dulu ya supaya lebih semangat dalam belajar. Oke, ice breakingnya adalah tepuk 1 sampai 5. Oke, kita bersama-sama ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, satu kali lagi ya biar tambah semangat. Oke, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, karena semuanya sudah semangat hari ini, silahkan duduk kembali. Kita akan memasuki pembelajaran. Sebelum memasuki pembelajaran, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran dari IPAS fase B kelas 4 materi iklim dan perubahannya yakni: pertama, setelah mengamati gambar dan peta, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam musim dan iklim yang ada di daerah sekitar dengan tepat. Kedua, setelah mengikuti diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 faktor penyebab dari efek rumah kaca dan dampaknya bagi manusia. Baik anak-anak, berikut tadi ya Pak Guru sudah memaparkan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai iklim dan perubahannya. Oke, Pak Guru mau tanya nih, kira-kira kalian itu merasakan tidak ya kalau akhir-akhir ini itu terasa sangat panas atau sangat dingin gitu. Kadang udaranya itu tiba-tiba panas banget ya, mataharinya itu tiba-tiba seperti bersinar terang, tubuh kita panas
gitu ya, merasakan hawa panas, haus, sehingga kita membeli es, minum es krim, makan es krim, minum es teh gitu ya. Terkadang kita juga merasakan udara yang begitu dingin. Nah, apa itu ya anak-anak kira-kira? Nah, terus itu pastinya berkaitan dengan iklim. Iklim itu adalah apa? Yuk, siapa yang tahu iklim? Ya, benar sekali. Iklim itu adalah kondisi cuaca atau perubahan cuaca pada suatu tempat. Jadi kadang kita bisa merasakan panas, bisa merasakan dingin. Itu adalah karena perubahan iklim. Oke, seperti itu ya anak-anak. Apa itu iklim dan musim? Masuk pada materi. Musim dan iklim di Indonesia. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Periode musim berbeda-beda setiap daerahnya. Ada yang berganti musim sebanyak 2 kali atau bahkan 4 kali dalam setahun. Lalu, pernahkah kalian mencatat kondisi cuaca dari hari ke hari di tempat tinggal kalian? Kalau pernah, itu berarti kalian sedang memprediksi iklim di daerah tempat tinggal kalian. Pengertian iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Berbeda dengan cuaca yang dapat berubah sangat cepat. Iklim butuh waktu ratusan, ribuan hingga jutaan tahun untuk bisa berubah. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki iklim tertentu setelah terjadi pencatatan kondisi cuaca sekitar 10-30 tahun. Bisa diperhatikan ada beberapa gambar ya terkait iklim dan cuaca. Kemudian yang selanjutnya, iklim dan musim di beberapa belahan dunia. Letak geografis suatu wilayah sangat menentukan jenis iklim yang mendominasinya. Wilayah yang terletak dekat dengan garis khatulistiwa umumnya memiliki iklim tropis yang ditandai oleh 2 musim utama, yakni musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang relatif stabil sepanjang tahun menjadi ciri khas dari iklim tropis. Berbeda dengan wilayah tropis, daerah yang terletak lebih jauh dari garis khatulistiwa seperti negara Jepang, Korea, dan Nepal memiliki iklim subtropis. Iklim subtropis menawarkan variasi musim yang lebih beragam, mulai dari musim dingin yang dingin hingga musim panas yang panas. Perbedaan suhu yang signifikan antara musim satu dengan musim lainnya mengharuskan flora dan fauna di wilayah ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Perubahan musim yang cepat dan ekstrim di wilayah subtropis menuntut makhluk hidup yang menghuninya untuk dapat beradaptasi. Hewan-hewan di daerah subtropis misalnya sering melakukan hibernasi atau migrasi untuk bertahan hidup selama musim dingin. Beberapa jenis tumbuhan juga memiliki mekanisme khusus untuk mengurangi penguapan air selama musim kemarau atau melindungi diri dari salju pada musim dingin. Adaptasi ini merupakan hasil dari proses evolusi yang panjang, di mana makhluk hidup terus berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya terdapat gambar peta iklim dunia. Di situ terdapat beberapa warna yang mewakili dari masing-masing iklim dari beberapa belahan dunia. Dimulai dari garis tengah bumi yang disebut sebagai garis khatulistiwa yang dilambangkan dengan warna hijau, itu adalah iklim tropis. Kemudian pada bagian kedua itu ada warna kuning. Di bagian warna kuning ini merupakan iklim subtropis. Kemudian di lapisan yang ketiga itu dilambangkan dengan warna biru, yakni iklim sedang. Kemudian yang di pojok atas dan bawah, di mana pojok kutub utara dan kutub selatan dilambangkan dengan warna biru tua, itu melambangkan iklim dingin. Kemudian yang selanjutnya, dampak dari perubahan iklim. Di situ dapat diperhatikan terdapat beberapa gambar mengenai kondisi bumi akibat dari perubahan iklim.
Pada gambar yang pertama, itu adalah gambar bumi semakin panas, di mana manusia merasakan kondisi bumi itu semakin panas karena adanya efek gas rumah kaca, sehingga menyebabkan bumi terasa semakin panas. Kemudian yang kedua, penebangan hutan secara liar. Jadi, akibat adanya penebangan hutan secara liar, itu mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian, pada gambar yang ketiga, mencairnya es di kutub. Karena kondisi bumi yang semakin panas, membuat es yang ada di kutub menjadi mencair. Hal tersebut tentunya berdampak buruk bagi kondisi lingkungan, yang dapat menyebabkan permukaan air laut menjadi naik dan mengakibatkan banjir. Kemudian yang selanjutnya, penyebab utama dari perubahan iklim. Pertama, terdapat efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dan nitrous oksida N2O merangkap panas matahari di atmosfer. Hal tersebut menyebabkan suhu di bumi meningkat, sehingga bumi terasa semakin panas. Kemudian yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi melepaskan sejumlah besar CO2 ke atmosfer. Penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara besar-besaran mengurangi jumlah pohon yang menyerap CO2. Selain itu, pembusukan kayu juga melepaskan karbon ke atmosfer. Kemudian, aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian seperti peternakan dan penggunaan pupuk sintetis menghasilkan metana dan nitrous oksida. Berikut merupakan gambar dari penyebab utama perubahan iklim, di antaranya yakni gambar pertama menunjukkan peristiwa terjadinya efek rumah kaca yang berdampak pada bumi semakin panas. Kemudian gambar yang kedua, terdapat asap dari pabrik yang menyebabkan pencemaran udara. Kemudian gambar yang ketiga, yakni hutan yang gundul akibat penebangan pohon secara liar. Kemudian gambar yang keempat, terdapat seorang petani yang menggunakan pupuk kimia untuk tanaman padinya. Oke, baik anak-anak, karena materi sudah selesai, kita lanjutkan ke kuis interaktif. Silahkan untuk disimak ya anak-anak. Silahkan nanti bisa dijawab pada kolom komentar. Soal yang pertama, jenis soal pilihan ganda. Apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? A. Proses pendinginan atmosfer bumi. B. Proses pemanasan atmosfer bumi akibat terperangkapnya panas matahari. C. Proses pembentukan awan di atmosfer. Ataukah D. Proses siklus air di alam? Jawabannya adalah yap, benar sekali. Jawabannya adalah yang B. Proses pemanasan atmosfer bumi akibat terperangkapnya panas matahari. Selanjutnya, dilanjutkan dengan soal yang kedua. Soal pilihan ganda. Dampak utama dari perubahan iklim adalah A. Meningkatnya curah hujan di seluruh dunia. B. Kenaikan suhu rata-rata global. C. Berkurangnya jumlah bencana alam. Ataukah D. Menurunnya permukaan air laut? Jawabannya adalah yap, benar sekali. Jawabannya adalah yang B. Kenaikan suhu rata-rata global. Kemudian dilanjutkan dengan soal yang ketiga. Jenis soalnya adalah soal benar salah. Soalnya, perubahan iklim hanya disebabkan oleh aktivitas alam. Apakah benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Karena perubahan iklim tidak hanya disebabkan oleh aktivitas alam saja. Selanjutnya,
Soal keempat. Jenis soal benar salah. Soalnya, energi matahari merupakan sumber energi utama yang menyebabkan pemanasan global. Apakah benar atau salah? Jawabannya adalah yap, benar sekali. Soal keempat, jawabannya adalah benar. Energi matahari merupakan sumber energi utama yang menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Soal kelima. Jenis soal benar salah. Adaptasi adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Apakah benar atau salah? Jawabannya adalah yap, benar sekali. Jawabannya adalah benar. Karena adaptasi adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Oke anak-anak, baik, tidak terasa ya pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Di sini Pak Guru mau bertanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran yang sudah didapatkan hari ini? Silahkan angkat tangan ya yang bisa memberikan kesimpulan. Ya, benar sekali. Kesimpulannya adalah kita sebagai makhluk di bumi, makhluk yang senantiasa membutuhkan dan bergantung kepada alam, kita harus selalu menjaga dan melestarikan kondisi alam. Kita tidak boleh ya membuang sampah di sungai, membuang sampah sembarangan, membuat lingkungan menjadi kotor, itu tidak boleh ya. Kita juga tidak boleh menebang pohon secara liar di hutan, menebang pohon dengan begitu banyak ya yang ditebang, penebangan liar sampai hutan menjadi gundul dan tidak ada tanaman. Itu juga yang menjadi salah satu penyebab dari efek rumah kaca yang menjadikan bumi terasa semakin panas. Jadi karena tanaman-tanaman yang semula memproduksi oksigen dan menghasilkan kesejukan bagi manusia ya, karena ditebang, jadi tidak ada lagi yang pasokan oksigennya berkurang. Jadi terjadilah efek rumah kaca. Selain itu, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita alam, memberikan kita nikmat yang begitu banyak ya, alam seperti tanaman yang subur, sungai, air yang jernih, udara yang segar, itu karena untuk kita manfaatkan dan kita lestarikan, bukan untuk kita hancurkan atau kita ambil sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan resiko yang akan terjadi. Jadi seperti itu ya anak-anak. Untuk tugasnya silahkan kalian membuat poster menggunakan kertas HVS A4 dan diwarnai ya anak-anak, poster terkait iklim dan perubahannya. Untuk tugas poster tersebut dapat dikumpulkan di pertemuan kita di minggu depan. Oke, saya akhiri ya anak-anak. Apabila ada kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.